Kami dari keluarga Mama Sinta mau klarifikasi dugaan penyeludupan Mama ini setelah film Pesta Babi itu berkembang. Dan kami merasa ini sistem yang dibangun oleh oknum-oknum. Ya, apa Pak yang dialami oleh Mama Sinta, Pak? Mama, silakan. Apa saja yang Mama alami pada saat ini? Yang saya alami. Halo semuanya, selamat datang di kanal YouTube Manuskrip Papua. Sejumlah informasi mengenai posisi Mama Yasinta Moiwen saat ini terus menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan. Selain informasi yang telah beredar sebelumnya, terdapat pula pernyataan yang diklaim berasal dari seseorang yang mengaku sebagai anak angkat Mama Yasinta. Dalam pernyataan tersebut, yang identitasnya tidak disebutkan, ia menyampaikan bahwa dirinya memiliki hubungan dekat dengan Mama Yasinta sejak masa sekolah hingga dewasa. Ia juga mengaku menerima komunikasi dari Mama Yasinta yang berisi cerita mengenai pertemuan dengan sejumlah pihak. Menurut pengakuan tersebut, Mama Yasinta disebut menyampaikan bahwa dirinya menerima tekanan dan peringatan terkait pandangan serta aktivitas yang disampaikannya kepada publik. Pernyataan itu juga menyebut adanya rekaman komunikasi yang diklaim dimiliki oleh pihak keluarga. Namun hingga saat ini belum dipublikasikan. Pihak yang mengaku sebagai anggota keluarga tersebut menyatakan kekhawatiran mereka terhadap situasi yang sedang dihadapi, serta berharap adanya pendampingan hukum dan perhatian dari pihak berwenang. Selain itu, keluarga juga mengaku mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Mama Yasinta dalam beberapa waktu terakhir. Namun, informasi tersebut masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak yang terkait secara langsung. Video yang Anda saksikan berikut ini disusun berdasarkan informasi dan laporan yang diterima oleh Jubi TV dari sumber yang mengaku memiliki keterkaitan dengan peristiwa tersebut. Seluruh keterangan yang disampaikan merupakan klaim dari narasumber dan belum dapat dianggap sebagai fakta yang telah terverifikasi. Oleh karena itu, publik diharapkan mencermati informasi secara bijak serta menunggu klarifikasi dan konfirmasi dari pihak-pihak terkait. Manuskrip Papua. Kami dari keluarga Mama Sinta mau klarifikasi tentang dugaan Mama mulai dari hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 kami kehilangan kontak dengan beliau. Setelah tanggal 23 hari Sabtu ketika video Mama Sinta Moiwen berkembang di media. Saat itu kami coba membangun komunikasi dengan Mama, tetapi Mama sudah tidak komunikasi dengan kita, keluarga, mulai dari hari Minggu. Dan diduga saat itu Mama ditekan dan sudah membangun perencanaan yang cukup panjang untuk bagaimana Mama ini diduga untuk mengambil data dari Mama Sinta Moiwen. Hari Minggu saat itu beliau tidak bermalam di rumahnya, tetapi beliau bermalam di pos TNI di Kampung Wogekel, Distrik Kilwayap. Hari Senin tanggal 25 beliau bersama dengan yang bertugas untuk mengamankan PSN di Kampung Wanam, dan juga saat ini yaitu ikut menyeludupkan Mama tanpa sepengetahuan keluarga. Dugaan pertama itu bahwa hari Minggu beliau diberangkatkan pakai kapal laut menuju ke Merauke, tetapi hari Senin itu dibangun komunikasi bahwa beliau akan menggunakan pesawat jet milik menuju ke Timika, dan yang kedua itu ke Bovendigul, Kabupaten Bovendigul. Dan juga mereka entah berangkat ke Merauke, dan saat itu kami sudah tidak tahu keberadaan beliau. Sampai dengan hari Jumat tanggal 29 kami baru tahu ketika dan berada setelah kembali mereka menggunakan pesawat helikopter dari Merauke menuju ke Wanam, dan komunikasi itu
dibangun di untuk kontak menggunakan ponselnya untuk komunikasi dengan Mama Sinta di Jakarta. Dan juga Mama Sinta sampaikan kepada bahwa tolong kirimkan identitas diri, yaitu KTP, kartu keluarga, dan juga dengan saudara. Dan Mama sampaikan bahwa kami akan ketemu dengan presiden. Dan juga komunikasi itu dilakukan setelah Mama sudah melaporkan LBH di Polda Metro Jaya di Jakarta. Dan komunikasi video yang kedua beredar itu saat mereka sudah melaporkan itu di Metro Jaya. Dan kami minta kepada semua pihak yang berada di Kampung Wogekel, di Kabupaten Merauke, dan di Provinsi Papua dan Tanah Papua untuk sama-sama mengawal dugaan penyeludupan Mama ini, ya, untuk membawa atau sepihak untuk melaporkan LBH Merauke setelah film Pesta Babi itu berkembang, ya. Dan kami merasa ini sistem yang dibangun oleh oknum-oknum sehingga membenturkan perjuangan kami di dalam memperjuangkan tanah-tanah adat kami di tanah Papua. Dan juga yang berikutnya yaitu kita minta kepada LPSK supaya bisa membangun komunikasi, ya, komunikasi, dan juga kepada HAM Republik Indonesia untuk bisa mengawal, dan juga kepada Komnas Perempuan Republik Indonesia untuk bisa mengawal keberadaan Mama ini. Dan juga kita minta juga kepada pihak-pihak yang membawa Mama supaya itu dipulangkan kepada kami. Kami keluarga merasa kehilangan Mama karena Mama dibawa tanpa izin dari kami keluarga. Sampai saat sekarang ini kondisi Mama kami belum tahu apakah itu beliau baik-baik di Jakarta atau diintimidasi segala macam. Dan secara pribadi Mana, saya sebagai anaknya saya kenal dekat dengan beliau. Beliau ini diintimidasi, ditekan sehingga bisa mengikuti atau mengcover kegiatan dia selama 3 tahun mulai dari 2024 sampai 2026. Itu sama dengan membenturkan keinginan Mama. Jadi Mama membenturkan diri dengan mengikuti oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk membenturkan atau memuluskan program PSN di atas tanah Papua ini untuk merusak hutan-hutan kami, untuk menggerogoti hidup-hidup kami di tanah Papua ini. Kami minta kepada semua pihak untuk bisa mengawal keberadaan Mama Sinta ini, dan juga minta kepada semua pihak dari Merauke, tanah Papua, dan seluruh Indonesia, dan kepada seluruh dunia, bahkan sampai internasional, untuk bisa mengawal atau membelah hal-hal ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua ini. Saya tiap hari seperti ini, pagi-pagi bangun, pegang pacul, langsung saya turun di kebun di depan rumah, saya cangkul untuk tanam sayuran. Seperti ini yang saya tanam, sayur sawi, sayur kangkung, sama terong. Kehidupan saya setiap hari untuk makan minum. Jadi ini nanti saya bakar kalam. Ya, baru kami tanam. Sehari-hari. Baru Mama ini seorang janda. Sekarang saya mau istirahat, saya campur. Saya duduk istirahat di sini. Jadi gitu ya. Oke. Mudahan ke depan anak-anak bisa bantu Mama. Mama seorang janda juga, dan Mama ini sudah setiap hari campur, tanam sayur, jualan, dapat makan untuk biaya anak-anak. Makin harus teras belakang, tapi sudah tidak layak. Bisa lihat ini papanya sudah jatuh-jatuan, terus di situ sudah patah, sampai di sana dapurnya sudah tidak pakai lagi, sudah tidak layak. Boleh. Ini saja dinding triplek saja sudah hancuran, sudah mau masuk, mulai kebakaran rumah yang di depan sudah mau masuk. Ya, ini juga, ini meja makan segini. Begini sudah, saya pasang kompor saja,
kompornya sudah tidak layak, sumbunya sudah habis. Jadi kalau saya bakar memang dia nyala tapi dia punya lidah apinya tidak bisa naik. Terpaksa saya pakai kayu bakar di sebelah. Untuk eksploitasinya seperti apa Pak yang dialami oleh Mama Sinta Pak? Mama, silakan. Apa saja yang Mama alami pada saat ini? Oh iya. Yang saya alami di saat ini mulai dari tanggal 8 bulan 4. Film yang diputar di Jayapura di Susteran Maranatha tanpa izin dari saya. Mereka putar film Pesta Babi itu di mana-mana. Saya sakit hati, saya kecewa sekali tanpa izin dari saya, tanpa pembicaraan. Itu penjahat itu mereka. Saya punya baja ini di mana-mana mereka putar film itu, saya sakit hati tanpa izin dari saya. Maka itu saya datang ke Jaksa. Jadi itu saja yang saya sampaikan untuk pernyataan. Itu Mama siapa yang ajak, Pak? Yang ajak saya ke Jayapura untuk ikut kegiatan itu Bang Tigor. Jadi setelah kita selesai kegiatan, dia ajak kita untuk nonton film Pesta Babi. Jadi pada saat itu saya tahu saja mau potong babi betulan. Ternyata kita naik di Aula Maranatha. Ternyata film yang diputar itu judulnya film Pesta Babi. Nah di situ ada wajah saya. Nah di situ saya lihat sendiri, saya saksikan sendiri. Kenapa wajah saya ditampil di depan banyak orang tanpa seizin dari saya? Itu yang saya sakit hati dan saya kecewa sekali bersama keluarga saya. Mama izin, itu sebelum pemutaran film itu, sebelumnya Mama diajaknya untuk terlibat dalam film dokumenter itu apa sih? Tidak ada? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Pembicaraannya waktu itu apa mengenai film Pesta Babi itu? Pembicaranya mau nonton film Pesta Babi. Saya tahu saja cuma filmnya saja Pesta Babi, tapi di situ ada wajah saya. Mama nggak pernah diajak untuk bermain film, Mama? Tidak pernah. Oh berarti tidak ada pembicaraan ke Mama soal Mama akan diajak ikut bikin film atau menjadi pemeran dalam film gitu, tidak ada Mama? Tidak ada sama sekali. Saya kaget pada saat nonton itu, tanggal 8 bulan 4. Saya sendiri ketemu itu. Wajah saya di situ pada saat mereka putar film itu, Pesta Babi. Jadi Mama, pendekatan jadi Mama merasa dibohongi dari pemutaran film tersebut. Setelah filmnya akhirnya ramai diperbincangkan banyak orang dan sudah viral juga. Ya, bukan pembohong saja, sakit hati. Sakit hati betul, sampai hari ini saya masih sakit hati, kecewa. Kenapa wajah saya bisa dibawa kemana-mana lewat film itu? Film ini sudah Apa saya ini boneka? Apa saya patung Asmat yang sudah diukir? Orang Papua bilang itu patung Asmat, ukiran itu. Saya bukan ukiran Asmat. Terlepas video itu yang kembali sudah viral, apakah sudah ada komunikasi lagi dengan pihak panitia penyelenggara filmnya? Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Mama pengennya filmnya mau diputar terus apa dihentikan? Dihentikan. Mulai dari hari ini dihentikan. Seandainya ada yang putar film itu, tolong proses orang itu. Termasuk yang menyelenggarakan nobarnya. Ya. Izin teman-teman, sudah ada pemanggilan kembali untuk melanjutkan proses pembuatan. Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih telah memberitakan keresahan dan keadilan yang diminta oleh klien kami, Mama Sinta. Mohon dukungan agar tidak ada lagi mama-mama di Nusantara yang mengalami nasib seperti klien kami ini. Mungkin Mama ada yang perlu sampaikan sekali lagi, dan terima kasih kepada Bapak Polri. Ternyata Polri itu betul-betul baik dalam menangani perkara ini. Silakan Mama. Oh, proses di dalam seperti apa tadi Mama? Apakah sudah diterima laporannya oleh Pak Polisi? Alhamdulillah, TTP-nya sudah keluar, tapi besok kita publikasi ya. Tanda terimanya sudah selesai, laporan sudah diterima. Nanti kita tunggu respon resmi dari bagian Kamnek. Oke, Bang, ya izin berarti yang dilaporkan pihak yang terlapor itu siapa Bang? Apakah satu orang perseorangan atau memang kelompok orang atau seperti apa? Oh, ini yang kita laporkan ini adalah untuk perorangan. Perorangan ada ketua LBH ROK. Ketua LBH ROK ya. John misalnya adalah JTW. JTW ya. Untuk pasal yang ditangkapkan Bang? Yang kami ajukan adalah 65 Junto 67 PDP, perlindungan data pribadi. Boleh kenapa dilaporkannya ke Polda Metro Jaya?
Untuk kenapa untuk dilaporkan, sebetulnya itu kita untuk juga menjaga kerahasiaan dari Mama Sinta. Kita tunggu nanti press release resmi dari Polda Metro Jaya, karena itu sudah masuk kepada pokok perkara. Mama rasanya gimana Mama setelah sudah melaporkan? Saya juga terima kasih, nanti ada waktu baru kita From the dark and the pressure